dapat merangsang lipogenesis melalui beberapa mekanisme lain, serta dengan meningkatkan aktivitas asetil-CoA karboksilase. Hormon insulin juga dapat meningkatkan transport glukosa ke dalam sel, misalnya di jaringan adiposa, dan meningkatkan ketersediaan baik pirufat untuk sintesis asam lemak maupun gliserol 3-fosfat untuk esterifikasi asam lemak yang baru terbentuk, serta juga mengubah bentuk inaktif pirufat dehidrogenase menjadi bentuk aktif di jaringan adiposa, tetapi tidak di hati. Insulin juga dapat menekan kadar KAM intrasel sehingga menghambat lipolisis di jaringan adiposa sehingga mengurangi kadar asam lemak bebas dalam plasma dan asil CoA rantai panjang, yakni suatu inhibitor lipogenesis yang tadi udah dibahas di atas. Lalu selanjut komponen tadi itu yang komponen yang mengontrol proses metabolisme lipid yang sebelumnya saya jelaskan itu dapat menjawab analisis masalah nomor 3R. Lalu selanjutnya ada struktur kimia HDL, LDL, trigliserida, dan asam urat yang akan menjawab analisis masalah nomor 3K. Yang pertama ini ada HDL, high density lipoprotein, yang strukturnya seperti ini, terdiri dari trigliserida, kolesterol, ester kolesterol, lipoprotein, fosfolipid, dan kolesterol yang tidak terspesified. HDL yang beredar itu cukup beragam, dan oleh karena itu dipisahkan menjadi beberapa subpopulasi berdasarkan bentuk, ukuran, kepadatan, mobilitas, elektroforesis, dan komposisi apolipoprotein. Jadi pokoknya HDL itu sebenarnya banyak macamnya juga. Ada dua fraksi utama HDL, HDL2 itu dengan kisaran kepadatan segini, dan HDL3 dengan kisaran densitas begitu. Maaf ini gambarnya sepertinya teracak-acak. Lalu HDL juga dapat diklasifikasikan menjadi dua kelas utama berdasarkan komposisi apolipoprotein. Yaitu ada yang hanya memiliki ApoA1 dan tidak memiliki ApoA2. Terus populasi kedua itu mengandung kedua-duanya. Lalu selanjutnya LDL, low density lipoprotein. Ini gambarnya. Jadi dia mengandung, ya seperti yang digambar persen-persennya. Ada, saya jelaskan. LDL mengandung 22% apoprotein B100, 22% fosfolipid, 8% kolesterol, 42% kolesterol ester, dan 6% trigliserida. Terus studi struktural dari LDL menunjukkan kisaran ukuran partikel sekitar ada. Lalu yang ketiga trigliserida. Ini kayaknya teman-teman pasti udah pada tahu semua ya. Dari gliserol dan asam lemak jadi trigliserida. Lalu yang terakhir ada asam urat. Ini strukturnya. Asam urat adalah produk kristal putih yang tidak berbau dari metabolisme protein ditemukan dalam darah dan urin, serta jumlah jejak yang ditemukan di berbagai organ tubuh. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Andita Hafsah. Selanjutnya yaitu pemaparan learning issue metabolisme asam urat. Kepada teman-teman yang memiliki lead terkait, dipersilakan untuk raise hand. Baik, kepada Saudari Faiza Khairunisa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin share screen-nya. Sebentar. Metabolisme asam urat. Setelah itu saya akan menjelaskan pengertian penyakit asam urat atau sering disebut dengan artritis pyruvate atau yaitu kelainan metabolik akibat deposisi kristal monosodium urat pada jaringan atau akibat supersaturasi asam urat dalam cairan ekstraseluler tubuh. Penyakit asam urat atau penyakit GERD adalah penyakit sendi yang disebabkan oleh tingginya asam urat di dalam darah. Kadar asam urat yang di dalam darah melebihi nilai yang membuat sendi sakit, nyeri, dan meradang. Selain itu, asam urat merupakan hasil metabolisme normal dari pencernaan protein, terutama dari daging, hati, ginjal, dan beberapa jenis sayuran seperti kacang buncis, atau dari penguraian senyawa purin yang seharusnya akan dibuang melalui ginjal feses
keringat, asam urat merupakan salah satu dari berbagai penyakit yang sangat membahayakan. Karena bukan hanya mengganggu kesehatan, tapi juga mengakibatkan cacat pada fisik. Berikut ini adalah struktur asam urat. Asam urat memiliki formula molekuler C5H4N4O3 yang terdiri dari karbon, nitrogen, oksigen, dan hidrogen. Pada pH alkali kuat, asam urat membentuk ion urat 2 kali lebih banyak daripada pH asam. Nama kimia untuk asam urat adalah 268 trioksipurin. Berikut adalah struktur asam uratnya. Metabolisme asam urat. Purin merupakan salah satu senyawa basa organik yang menyusun asam urat nukleat dan inti sel yang masih termasuk dalam kelompok asam amino atau unsur pembentuk protein. Purin juga termasuk dalam zat alami yang merupakan salah satu kelompok struktur kimia pembentuk DNA dan RNA. Ada dua sumber utama purin, yaitu purin yang diproduksi sendiri oleh tubuh dan purin yang didapatkan dari asupan makanan. Zat purin yang diproduksi oleh tubuh jumlahnya mencapai 85%. Untuk mencapai 100%, tubuh manusia hanya memerlukan asupan purin dari luar tubuh, makanan sebesar 15%. Ketika asupan purin masuk ke dalam tubuh melebihi 15%, akan terjadi penumpukan zat purin. Akibatnya, asam urat akan ikut menumpuk. Hal ini menimbulkan risiko penyakit asam urat. Pembentukan asam urat dimulai dengan metabolisme dari DNA dan RNA menjadi adenosin dan guanosin. Proses yang terjadi pada asam urat berlangsung secara terus-menerus di dalam tubuh. Sebagian dari sel tubuh diproduksi dan digantikan, terutama dalam aliran darah. Adenosin yang terbentuk kemudian dimetabolisme menjadi hiposantin, kemudian dimetabolisme lagi menjadi enzim santin. Sedangkan guanosin yang juga dimetabolisme menjadi santin, kemudian enzim santin dari hasil metabolisme hiposantin dan guanosin dimetabolisme dengan bantuan enzim santin oksidasi menjadi asam urat. Enzim santin ini sangat aktif bekerja dalam hati, usus halus, dan ginjal. Tanpa adanya enzim ini, asam urat tidak akan terbentuk. Kadar asam urat. Kadar rata-rata asam urat di dalam darah atau serum berbeda. Kadar normal asam urat menurut WHO adalah pria 3,5 sampai 7 ml dan wanita 2,6 sampai 6 mg/dl. Sebelum pubertas sekitar 3,5 mg/dl, setelah pubertas pada pria kadarnya meningkat secara bertahap dan dapat mencapai 5,2 mg/dl. Pada perempuan, kadar asam urat biasanya tetap rendah, baru pada usia premenopause kadar meningkat mendekati kadar laki-laki bisa mencapai 4,7 mg/dl. Jika melebihi nilai ini, seseorang dikatakan hiperurisemia, adalah terjadinya peningkatan kadar asam urat dalam darah melebihi batas normal. Patologi dan gejala klinis asam urat. Serangan asam urat bisa terjadi secara mendadak, dipicu dengan timbulnya luka ringan, konsumsi alkohol dalam jumlah yang banyak, makan makanan yang kaya protein, gangguan mental maupun stres serta penyakit. Adapun gejala klinis penyakit asam urat, yang pertama asimptomatik. Dalam tahap ini, pasien tidak menunjukkan gejala-gejala selain peningkatan dari asam urat, tetapi tidak dirasakan oleh penderita karena tidak merasakan sakit sama sekali, atau tanpa adanya gejala. Pada tahap ini, kadar asam urat akan meningkat sampai 9-10 mg/dl. Yang kedua, akut. Pada saat bangun pagi terasa sakit yang hebat dan tidak dapat berjalan. Biasanya bersifat monoartikular dengan keluhan utama berupa nyeri, bengkak, terasa hangat, merah dengan gejala sistematik demam, menggigil, dan merasa lelah. Yang ketiga, interkritikal. Stadium ini merupakan kelanjutan stadium akut di mana terjadi periode interkritikal asimptomatik. Secara klinik tidak dapat ditemukan dengan tanda-tanda radang akut. Kebanyakan orang mengalami serangan berulang dalam waktu kurang dari 1 tahun jika tidak diobati atau tanpa pengobatan. Yang keempat, kronis. Pada GERD kronis terjadi penumpukan tofi dalam jaringan yaitu telinga, pangkal jari, dan ibu kaki. Pada tahap ini timbunan asam lemak semakin bertambah yang meningkatkan rasa nyeri, sakit, dan kaku, dan terjadi pembasaran penonjolan sendi yang bengkok. Jenis-jenis asam urat mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman-teman saya. Sebelum itu saya akan menjawab analisis masalah saya. Apa saja fungsi asam urat bagi tubuh?